Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita hari ini, Jumat 7 Januari 2022 dengan judul Kita Dapat Mengenal Dia. Ayatnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Allah tidak pernah meminta kita mempercayai tanpa memberikan bukti yang cukup atas mana iman kita didasarkan. Adanya Allah, tabiatnya, kebenaran firman-Nya, semuanya telah diteguhkan melalui kesaksian yang menarik pikiran kita. Dan kesaksian semacam ini berlimpah-limpah adanya. Namun demikian Tuhan Allah tidak pernah menjauhkan kemungkinan bimbang. Iman kita haruslah dialaskan atas bukti, bukanlah di atas pertunjukan. Orang-orang yang ingin bimbang mempunyai kesempatan untuk itu, sedangkan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran akan memperoleh banyak bukti-bukti atas mana mereka meletakkan iman mereka. Alkitab membukakan kebenaran itu dengan kesederhanaan dan dengan satu penyesuaian yang sempurna terhadap keperluan-keperluan dan kerinduan hati umat manusia yang telah menakjubkan serta memikat pikiran orang-orang yang paling tinggi budi bahasanya. Sementara orang-orang yang sederhana pikirannya dapat menyelidiki jalan keselamatan itu. Namun segala kebenaran yang dituturkan dengan sederhana ini mencakup hal-hal yang begitu tinggi, dengan jangkauannya yang begitu jauh, yang melampaui kuasa daya pengertian manusia, supaya kita dapat menerimanya hanya karena Allah telah menyatakannya. Oleh karena itulah rencana keselamatan ditaruh di hadapan kita dengan terbuka, supaya tiap-tiap jiwa dapat melihat langkah-langkah yang hendak diambilnya dalam pertobatan kepada Allah dan iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya diselamatkan di dalam jalan yang telah disediakan Tuhan Allah. Tetapi di bawah segala kebenaran ini, yang dengan mudah dipahami, terdapatlah rahasia-rahasia yang menutupi kemuliaannya, rahasia-rahasia yang melebihi kuasa pikiran di dalam menyelidikinya. Namun demikian, mengilhami pencari kebenaran yang sungguh-sungguh dengan kemuliaan dan iman. Semakin diselidikinya Alkitab, semakin dalam keyakinannya bahwa itulah firman Allah yang hidup, dan pertimbangan manusia tunduk di hadapan kenyataan kemuliaan ilahi. Saudaraku yang kekasih, Tuhan kita ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, bukan mempersulit supaya kita tidak dapat mengetahui Dia, tetapi dengan cara yang terbaik Dia berikan, yaitu lewat Yesus Kristus, sehingga iman kita juga dapat didasarkan atas bukti yang ada. Dan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab, kebenaran itu dinyatakan dengan sempurna, yang mampu memberikan keyakinan penuh bagi kita untuk percaya kepadanya. Saudaraku, dengan kita semakin dalam menyelidiki akan firman-Nya, maka dengan kuasa Roh Kudus tuntunannya akan bekerja untuk memberikan pengertian, sehingga pertimbangan-pertimbangan kita akan semakin sungguh-sungguh untuk meyakini akan kebenaran-kebenaran Allah. Dan itulah yang akan menuntun kita untuk sepenuhnya dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Semoga hari ini kita dapat memberikan waktu kita untuk mencari Tuhan dengan mempelajari firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur bersukacita, kasih Allah membangunkan kami, bahkan memberikan kehidupan kembali untuk kami nikmati di sepanjang hari ini. Dan pelajaran daripada firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami dapat mengenal Tuhan dengan kehadiran Yesus Kristus yang kami dapat baca, pelajari lewat firman Tuhan, yaitu di dalam Alkitab. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun dan mengajar kami Bapa, sehingga kami mampu untuk meneladani dan mengikuti apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Bapa, tuntunlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu
yang setia. Hari ini Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu memohonkan kehadiran Tuhan di dalam setiap rumah tangga umat-umat-Mu, sehingga rumah tangga kami dapat menjadi Eden yang indah untuk kami dapat nikmati di saat kami menantikan kedatangan Tuhan. Bapa yang baik, biarlah kiranya Tuhan memberkati akan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Jauhkanlah dari segenap cobaan tantangan yang ada di sekeliling ya Tuhan, terutama kejahatan-kejahatan yang sekarang ini luar biasa mengancam baik untuk moral, demikian juga mental mereka ya Bapa. Dan biarlah orang-orang muda Tuhan akan selalu berada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu pada saat mereka senantiasa diperhadapkan dengan dunia yang penuh dengan teknologi dan juga tantangan-tantangan yang merubuhkan akan iman mereka, moral mereka. Biarlah Tuhan yang akan tetap mengingatkan sehingga nama-Mu selalu ditinggikan di dalam setiap kali mereka mengambil putusan-putusan antara yang baik dan yang salah. Hamba-Mu juga mendoakan rumah-rumah tangga yang menjadi sasaran empuk setan, sehingga banyak yang berada di ambang keretakan akan rumah tangga. Ya Bapa, Tuhan yang akan memberikan kerendahan hati dan juga ya Tuhan komitmen dikukuhkan untuk tetap lebih berserah lagi kepada Tuhan, hingga ikatan pernikahan mereka akan tetap utuh di dalam Engkau saja. Ya Bapa, terkhusus bagi umat-umat-Mu yang terbaring dalam keadaan sakit, juga oleh karena kelemahan secara faktor usia, Tuhan akan memberikan pemulihan dan kesembuhan yang datangnya daripada-Mu ya Bapa. Bagi anak-anak Tuhan yang merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini, karuniakanlah kiranya kesehatan dan juga panjang umur untuk mereka akan semakin setia kepada-Mu saja ya Bapa. Terpujilah Engkau untuk segenap kasih-Mu, mengampuni akan dosa dan pelanggaran kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.